Ya, pemirsa Dialog langsung kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan juru bicara Kementerian Kominfo, Mas Dedi Permadi, dan juga pakar telematika Pak Abimanyu Wahyu Widayat. Saya ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mungkin Mas Dedi dan juga Abah di segmen ini kita akan berbicara secara lebih general mungkin ya terkait dengan konektivitas digital. Sebetulnya konektivitas digital ini kan juga menjadi salah satu poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya. Dan ini juga sangat diperlukan terutama juga di tengah masa pandemi ini ya Mas Dedi dan juga Abah. Dari Mas Dedi sendiri melihat atau pemanfaatan konektivitas digital di tengah pandemi COVID-19 ini agar masyarakat lebih produktif seperti apa sih Mas Dedi dari Kominfo? Iya, saya sebetulnya sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Abah tadi. Prinsip yang dianut oleh Kominfo adalah meskipun kita memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital atau telekomunikasi, di saat yang bersamaan kita harus memastikan kesiapan sumber daya manusianya atau pengguna dari infrastruktur itu. Nah, ini makanya tadi kami sampaikan di awal sekali bahwa 4 pilar transformasi digital adalah 2 diantaranya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga 2 hal ini dilakukan secara paralel, Mbak, gitu ya. Jika kita membangun infrastruktur tanpa diikuti oleh literasi digital masyarakatnya, maka itu berpotensi untuk menyebabkan konten-konten negatif yang dominan di ruang digital kita. Misalnya hoax, cyberbullying, hate speech, pornografi, penipuan daring, radikalisme digital, dan lain sebagainya. Sehingga ini update terbaru, baru saja kemarin Pak Menteri Kominfo meluncurkan yang disebut sebagai Net Ethics Committee. Baru kemarin diumumkan kepada publik bahwa Komite Etika di Internet ini akan segera dibentuk dan kemudian akan memastikan bersama-sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi mendorong adanya panduan praktis bagaimana orang menggunakan ruang digital secara positif dan produktif. Oke, kalau dari Abah sendiri melihatnya sebetulnya apa yang paling diperlukan begitu ya untuk dilakukan oleh pemerintah terkait dengan konektivitas digital agar masyarakat lebih produktif di tengah pandemi, bukannya malah menyalahgunakan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah? Oke, sekarang kalau masyarakat sifatnya ini adalah pertama selalu soal kegaduhan. Oke. Masyarakat hanya tertarik sama 3G. 3G-nya apa yang saya bilang, gembita, gaul, ya, dan never. Jadi maksudnya dia adalah crash, gembita, dan gaul. Segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang pokoknya yang paling up to date itu dia pengen selalu menjadi yang lebih tahu lebih dahulu. Kemudian kalau kita itu adalah sesuatu yang memang yang biasa menjadi sesuatu yang heboh. Dan gaul ya berarti kalau dia tidak tahu berarti dianggap tidak gaul. Nah, 3 hal ini justru bukan meningkatkan masyarakat kita, tetapi justru saya bisa bilang malah menjerumuskan masyarakat kita. Karena semua hanya sekarang berlomba-lomba untuk menjadi lebih dahulu yang mengerti, berarti juga lebih dahulu yang menyampaikan. Ya, bukan lebih dahulu memanfaatkan loh, baru menyampaikan. Jadi segala informasi yang dapat bukan ditelaah dulu, bukan dilihat itu kebaikannya, baik itu sekarang itu diteruskan ke yang lain. Walaupun itu informasi yang salah, saya nggak bilang hoax ya, fake sama hoax sesuatu hal yang berbeda. Tetapi sekarang umpamanya pengajakan hal yang untuk yang tidak baik itu bukan hoax ya, dan itu bukan hate speech. Ya, tetapi sekarang penggunaan yang tidak optimal. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita, justru edukasi ini yang saya rasa lebih penting. Cuma di sisi lain kalau saya bilang sekarang apa yang diupayakan sama Kominfo, saya juga jadi bertanya-tanya. Do we live for today or for yesterday or do we live for tomorrow? Yang tadi sudah disampaikan oleh pihak Kominfo, Mas Dedi menyatakan ya jaringan sudah diterapkan semua sampai 4G. Hello, yang saya lagi nungguin adalah how Kominfo progressing on 5G. Gitu loh. Semua udah mengarah ke 5G ya, dan kemudian kalau kita bicara industri-industri yang dibilang
Industrial 4.0 itu semuanya butuh enabilitas suatu konektivitas. Ya, tetapi sekarang ini udah ada, kalau kita bicara maju, nah majunya itu nanti ke levelnya 5G. Jadi nanti negara lain yang dengan expand yang ada sekarang semuanya itu sudah pada masuk kemudian ke 5G, kita kenapa masih di level 4G? Padahal kalau level ini enabling, kita masuk ke 5G, otomatis itu akan cost kita juga nggak menjadi lebih tinggi. Itu bukan satu tahapan tangga dari 2G, 3G, 4G, kemudian kita 5G. No. We can jump over gitu. Itu hanya tinggal masalah teknologi tersebut diterapkan apa enggak. Gitu. Abah, saya ingin minta tanggapan dari Mas Dedi. Mas Dedi menanggapi pernyataan dari Abah nih seperti apa Kominfo melihatnya? Oh, pasti itu menjadi prioritas juga. Pengembangan 5G itu juga menjadi salah satu prioritas di dalam pembangunan konektivitas digital Indonesia. Bukan berarti ketika Kominfo memastikan jaringan 4G di semua desa dan kelurahan, itu inisiatif 5G mandek. Tidak, itu berjalan paralel. Bahkan Indonesia sudah melakukan trial 5G sebanyak 10 kali dan semuanya berjalan dengan lancar. Ini kita sedang trial ke-11. Jadi ini progres yang luar biasa, di mana 2021 Indonesia akan memasuki fase yang selanjutnya. Setelah fase trial, kemudian fase piloting atau pilot project. Jadi kita akan memiliki pilot project untuk penerapan sinyal 5G di beberapa tempat-tempat yang strategis, misalnya pusat industri ataupun pendidikan tinggi yang membutuhkan konektivitas yang jauh lebih cepat daripada sekedar 4G. Jadi pada intinya adalah di saat kita memastikan semua desa dan kelurahan terkoneksi dengan 4G, di saat yang bersamaan juga kita memastikan 5G juga bisa diimplementasikan segera di Indonesia. Oke, saya ingin dengar mungkin dari Abah nanti ya, bagaimana sebetulnya atau apa mungkin yang harus menjadi fokus dari Kominfo atau mungkin hal-hal apa yang harus diperhatikan, kemudian mungkin ada kendala-kendala yang mungkin bisa dibilang tidak disadari kah atau mungkin belum terlalu difokuskan oleh Kominfo. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kita masih ada segmen terakhir untuk dialog Lunch Talk. Tetaplah bersama kami segera kembali.